kedua soal teknis persidangan besok. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita sudah mengirimkan panggilan hari Jumat kemarin kepada seluruh pihak, pemohon 1-2, termohon pihak terkait, kemudian pemberi keterangan sudah, dan hari ini sudah juga dikonfirmasi. Memang ada yang belum konfirmasi, tapi sebagian besar sudah. Mekanismenya seperti sidang sebelumnya, kita memberikan kuota kursi untuk masing-masing pihak itu 14, termasuk itu hadir gitu. Kemudian soal pengamanan, saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Ada layer-layernya pengamanan itu, mulai dari seputaran akses jalan menuju ke MK, kemudian di sekitar juga di ruang sidang. Tapi seperti apa detailnya tentu saya tidak bisa sampaikan, tapi yang kita ingin memastikan bahwa besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar, tanpa gangguan, tertib. Itu kira-kira. Mulai jam berapa besok, Mas? Besok pukul 9 untuk 2 perkara sekaligus ya. Mas, pembacaan putusan terpisah atau digabung, Mas? Dalam satu majelis ya. Terkait dengan konfirmasi para paslon yang sudah mengajukan gugatan, apakah besok terkonfirmasi akan hadir begitu, Pak? Ya, dan ada hampir semua sudah mengkonfirmasi kecuali beberapa gitu ya. Kalau dilihat dari konfirmasi tadi itu yang dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada kami, itu paslon 01 itu hadir dalam list kami. Kemudian paslon 03 nampaknya tidak ada di dalam list prinsipal. Prabowo dan Gibran bagaimana, Pak? Prabowo dan Gibran itu yang belum kami terima konfirmasinya. Mudah-mudahan. Mas, kalau untuk pengamanan hakim sendiri, Mas, hakim secara pribadi gitu, itu ada penambahan sih atau? Hakim ya sudah pasti gitu ya. Ini menyangkut sesuatu yang sangat penting, menyangkut agenda ketatanegaraan, tentu kita menambahkan pengamanan, tapi detailnya saya tidak bisa saya sampaikan. Mas, hari ini masih ada rapat atau? Masih sampai sore ini, sampai kita sekarang di sini ini masih digelar RPH. Memang ada dari 24 jam ini apakah tidak menemukan kata mufakat? Saya nggak tahu RPH itu isinya apa, saya tidak bisa mengakses. Saya tahu hasil RPH itu nanti ya sama kayak teman-teman hari Senin itu saya baru tahu. Ada jaminan hasil RPH itu nggak bocor ke publik? Sejauh ini kita sudah arti itu ya, dalam arti supaya ketertutupan kerahasiaan RPH betul-betul terjamin. Kita sudah siapkan mekanisme dan selama itu diterapkan. Itu ruang yang restriktif, tidak boleh sembarangan orang ada di situ. Bahkan naik ke lantai itu pun tidak diperkenankan, tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi. Sejauh itu yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir apapun yang dikonsumsi oleh orang luar sebelum pengucapan putusan. Oke, Mas, terkait dengan opsi voting, ini kan ada 8 hakim MK ya yang mengenangani kasus ini. Apakah nantinya juga akan ada opsi voting yang akan dilakukan oleh pihak-pihak hakim ini? Iya, kita nanti bisa baca itu di dalam putusannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di ruang sidang, seperti apa pembahasan, pengambilan keputusannya, tapi yang pasti aturan-aturan mengenai itu sampaikan bagaimana kalau 8 hakim konstitusi itu mengalami sama, bukan deadlock ya. Saya memastikan tidak akan deadlock gitu ya. Pasti ada pengambilan keputusan. Tapi apapun itu mekanismenya sesuai dengan ketentuan itu kita baru tahu nanti ketika pengucapan putusan. Tapi bila kalau misalnya nantinya 4-4 bagaimana, Mas? Nah itu yang saya sampaikan itu. Pasal 45 Undang-Undang MK ayat 8 dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. Kalau ada 4, posisi ketua sidang pleno itu, maka itulah putusan institusi. Jadi nggak ada deadlock.
juga terkait masalah sterilisasi. Dipastikan seperti yang tadi TPDI itu datang tidak bisa bertemu untuk kepada hakim konstitusi. Ya? Enggak bisa. Kita majelis hakim dalam pekan-pekan ini fokus untuk RPH. Ini dari pihak paslon ataupun dari pihak terkait berapa orang untuk perwakilan dari? Tadi saya katakan 14 kuotanya. Jadi di kita itu teknis itu penting. Jadi kita kirimi panggilan. Ada 14 kursi nih, mau diisi siapa aja. Ini kursi sudah dikode masing-masing kan, A1, A2 dan seterusnya. Nah itu mereka bisa langsung menggunakan aplikasi yang kita gunakan, mengisi itu A1 itu siapa, A2 itu siapa. Informasinya kalau dalam sepak bola itu 4-6-4 gitu ya. Jadi di depan itu 4 kursi, kemudian di belakang baris kedua itu 6, kemudian yang di belakang itu 4, jadi 14. Silahkan diisi siapa. Kalau Presiden Jokowi udah telepon Hakim MK untuk tanya keputusan seperti apa sih Mas? Saya nggak tahu, silahkan tanya kepada yang memberikan informasi itu. Tapi dipastikan tidak akan bocor. Saya memastikan bahwa mekanisme yang kita terapkan meminimalisir hal itu. Mas, tadi TPDI mempersoalkan bahwa Anwar Usman masih menggunakan fasilitas Ketua MK, ini bagaimana Mas? Iya, kami pernah menjawab juga, memang beberapa waktu ini beliau masih menggunakan beberapa fasilitas gitu ya, kecuali rumah dinas sudah tidak. Tapi seperti yang disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi bahwa nanti setelah PHPU ini akan dilakukan penataan. Jadi fasilitas untuk siapa diperuntukkan untuk siapa itu tata. Itu rencananya seperti itu. Alasannya kenapa sih Mas harus nunggu setelah PHPU Mas? Ya ini kan kita concern di sini dulu, kita dikejar waktu ini. Dan ini soal-soal yang ya teknis tapi penting. Sebaik-baiknya sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Jadi memastikan semua masih dipegang Anwar Usman kecuali bukan semua ya. Ada beberapa memang. Saya pastikan rumah dinas itu sudah tidak. Untuk ketua itu apa aja belum tahu? Ya sama seperti ketua-ketua lembaga lah ya. Ada rumah dinas, ada ruang kerja, ada mobil dinas dan Akan ada banyak aksi unjuk rasa. ya, tentu kita semua berharap seluruh agenda persidangan itu besok terlaksana dengan lancar gitu ya. Karena ini agenda penting, agenda ketatanegaraan nasional yang yang mempengaruhi agenda kita ke depan gitu ya. Jadi mohon kepada semua pihak, kepada seluruh masyarakat, mari ciptakan kondisi yang akan ada rekayasa lalu lintas di seputaran akses menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Tentu itu kita koordinasi dengan kepolisian, bukan dalam kerangka menghambat masyarakat datang ke Mahkamah Konstitusi, tapi ini sekali lagi untuk memastikan bahwa sidang itu besok berjalan dengan lancar, dengan tertib, tanpa gangguan. Nah, mari kita jaga bersama-sama. Mas, MK memang tidak di bawah Komisi Yudisial, tapi ada nggak sih koordinasi dengan Komisi Yudisial, Mas? Nggak ada. Mekanismenya melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Persidangan-persidangan di PHPU ini juga dalam monitor Majelis Kehormatan. Oke ya. Makasih.